Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali di bangku iman bersama saya Pendeta Aryamsah Purba. Bagi sebahagian orang, nyanyian ternyata bukan hanya sekedar sebuah hobi, namun bernyanyi juga bisa menjadi sebuah terapi. Cara yang paling tepat mengungkapkan isi hati ketika ia sulit diungkapkan dengan berbagai narasi atau sekedar kata-kata biasa. Bila beberapa minggu yang lalu kita telah duduk bersama dengan sang maestro kita, Bapak Sintua Sahman Purba, kali ini kita berbincang dengan tim binaan beliau yang ternyata sudah mengeluarkan 3 volume album rohani mereka, mulai dari lagu berbahasa Simalungun, berbahasa Indonesia, dan dari berbagai genre telah mereka nyanyikan sebagai pujian mereka kepada Tuhan. Saat ini, di bangku iman ini kita sambut bersama-sama Missio Dei Voice GKPS Helvetia Resort Medan Barat. Kita sambut dengan tepuk tangan. Iya, senang sekali hari ini kita berjumpa Nasiam Bapak dari GKPS Helvetia yang bergabung dalam tim vokal grup Missio Dei Voice yang sudah melanglang buana, katakanlah sudah bernyanyi di gereja dan juga sudah ada di YouTube ya Pak ya. Ya. Nah, kita penasaran setelah berbincang beberapa minggu yang lalu dengan Bapak pencipta lagu kita, Bapak Sintua Sahman Purba. Nah, kita semakin penasaran dengan lagu-lagu Nasiam. Bukan hanya dengan lagu-lagu Nasiam. Kita penasaran juga dengan eksistensi Nasiam, kesulitan Nasiam, bagaimana kebersamaan Nasiam dalam tim vokal grup ini. Bolehkah Nasiam kira-kira berbagi dengan kita? Apa latar belakang di balik ini? Bagaimana terbentuknya ini? Dan ini nama yang menarik juga bagi saya ini, Missio Dei Voice. Bolehkah kira-kira Nasiam salah satu menceritakan kepada kita dan kepada saudara-saudara kita di rumah? Ya, salam buat kita semua. Selamat berjumpa dengan kami, vokal grup Missio Dei Voice GKPS Helvetia yang berjumlah lebih kurang 19 orang. Terima kasih buat berkat Tuhan. Kalau Tuhan mengutus hambanya melalui penempatan penginjil wanita GKPS di Resort Medan Barat, yaitu penginjil wanita El Maria Borsilalai. Kebetulan Bapak Sintua Sahman adalah seorang pencipta lagu, dan momen itulah kami ambil lebih kurang di tahun 2012. Memang sudah ada cikal bakal vokal grup seksi Bapak di GKPS Helvetia yang dulunya bernama Bapak Bermasmur. Tetapi dengan kehadiran Bapak Sintua Sahman, seorang pencipta lagu, khusus lagu-lagu rohani, kami ambil kesempatan tersebut, dan pada saat itu juga kami membentuk tim yang baru, dan disitulah dicetuskan dengan vokal grup yang baru yang berjudul Missio Dei Voice. Adapun motivasi kami untuk membentuk vokal grup tersebut sesuai dengan nama vokal grup kami tersebut, yaitu Missio Dei Voice, yaitu bersaksi memuji Tuhan melalui kidung pujian. Terima kasih. Iya, menarik sekali nih Pak. Tadi Bapak bilang ternyata sebelum Inang Penginjil Borsilalahi datang ke Resort Nasiam, sudah ada cikal bakal begitu ya, yakni Bapak Bermasmur. Kemudian Inang Penginjil datang bersama dengan Bapak Sintua Sahman Purba. Ini seperti gayung bersambut begitu dia. Nah, dilanjutkan lagi menjadi sebuah Missio Dei Voice yang terbentuk mulai tahun 2012. Hingga saat ini berarti sudah 10 tahun begitu kira-kira Pak ya? Benar ya Pak. Sudah 10 tahun. Bolehkah Nasiam sharing supaya bisa juga menjadi inspirasi bagi kami-kami di luar daripada Nasiam ini kan, untuk membentuk tim paduan suara juga, vokal grup juga seperti ini gitu. Manfaat-manfaat yang Nasiam sudah rasakan untuk terus memotivasi Nasiam. Tentu kalau nggak ada manfaatnya nggak mungkin terus bertahan begitu kan. Apa manfaat yang sudah Nasiam rasakan dan mungkin orang lain rasakan dan diceritakan kepada Nasiam? Apa kira-kira Pak?
Baik, terima kasih. Dengan adanya tim Missio Dei Voice ini tentunya sangat bermanfaat bagi seksi Bapa secara khusus. Seksi Bapa GKP Helvetia terlihat dari jumlah kehadiran seksi Bapa yang aktif pada kegiatan ibadah Bapa di setiap hari Rabu. Begitu juga dengan ibadah Minggu, itu ada kelihatan penambahan seksi Bapa yang hadir di setiap ibadah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita rasakan juga, di mana di setiap kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan suka juga kegiatan duka, tetap harus ada pelayanan dari tim kita. Walaupun kita menyanyikan lagu-lagu, kalau dia di sukacita seperti pernikahan, kita akan mempersembahkan lagu pujian pernikahan, dan juga di duka kita ada juga lagu kita sekaligus penghiburan kepada jemaat kita yang berduka. Dan ini banyak juga manfaatnya kepada seksi-seksi lain seperti seksi Inang, seksi Nama Poso, juga seksi sekolah minggu. Contoh yang pertama kita rasakan, seksi Inang itu juga senang dengan lagu-lagu yang diciptakan Bapak Situa Sahman, sehingga mereka juga sering menyanyikan lagu tersebut baik di acara ibadah-ibadah Inang dan juga di ibadah hari Minggu. Dan juga yang ketiga, manfaatnya tentunya semakin banyak lagu-lagu rohani tentunya di lingkungan GKP Helvetia Resort Medan Barat, dan juga di GKPS seluruh Indonesia, karena kita juga sudah mendistribusikan DVD kita melalui full timer di setiap daerah di Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan adanya lagu-lagu kita yang kita kirim itu, mereka sangat senang bahwasanya sesi Bapak GKPS itu mampu bertahan untuk membuat lagu-lagu rohani di lingkungan GKPS. Dan lagu-lagu kita juga bukan hanya berbahasa Simalungun, ada juga bahasa Indonesia, sehingga harapan kita ke depan lagu-lagu kita ini bisa dinikmati oleh di gereja-gereja lain juga seperti HKBP, GKPI atau gereja lainnya, dan semua tentunya orang Kristen dapat menikmati lagu-lagu dari Missio Dei Voice. Itulah manfaat yang kita rasakan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kalau dulu kan sang reformator kita bilang, Martin Luther kan, ditundo simbolis menangar duding Kristen kan? Betul, simbolis litun dan seksi Bapak berdatangan dengan hadirnya vokal grup nih anak Kristen. Amin kan? Amin. Nah, itu harapan. Jadi ini menarik sekali kesaksian Syamna pada maka tahun di pertonggoan, kebaktian minggu, kehadiran seksi Bapak semakin ramai, dan ternyata lagu-lagu ciptaan Bapak Situa Sahman bukan hanya dinyanyikan oleh seksi Bapak, tetapi juga seksi Inang, di acara duka, di acara suka, selalu dinyanyikan. Selain itu kira-kira Pak, khusus di Missio Dei Voice ini, capaian apa yang sudah Nasyam, yang memotivasi Nasyam lah sampai hari ini, yang sudah Nasyam lakukan selama terbentuknya 10 tahun Missio Dei Voice ini? Bisakah Nasyam ceritakan kepada kita? Ya, jadi terima kasih buat kesempatan wawancara kita pada sore hari ini. Capaian-capaian ataupun manfaat yang kami rasakan terutama di pelayanan lagu-lagu kita, terutama di intern kami khususnya GKPS Helvetia, bahwasannya kami selalu bernyanyi di setiap pelayanan di bulan awal. Jadi kita tampil untuk mengajak menyaksikan bahwasannya kita mempunyai lagu pujian, dan itu yang terlaksana di intern. Kalau di luar gereja sendiri GKPS Helvetia, kita juga ada kunjungan pelayanan seperti di tahun 2014 kita mulai awal pelayanan ibadah di GKPS Pantai Cermin
Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, di tahun 2015 kita ada pelayanan juga di GKPS Tangkahan Batu Resort Menteng Indah. Jadi untuk yang ketiga kita juga masih berlanjut di tahun 2015 pelayanan kita di GKPS Agustes Tigaras. Nah, untuk yang keempat ini berkolaborasi di tahun 2016-nya kita pelayanan juga di GKPS Tuk-Tuk Samosir. Nah, di tahun 2017 juga kita masih berlanjut pelayanan kita di GKPS Penghambatan, Pematang Ambaritan, Resok Sidamanik. Nah, di tahun 2018 juga kita masih ada pelayanan di GKPS Panombean. Baru di tahun 2018 juga kita ada pelayanan di GKPS Yogyakarta. Nah, jadi inilah Pak masih yang kita masih bisa berjalan karena kondisi COVID kita jadi agak terbatas dan keluar. Jadi untuk nextnya mungkin ya di tahun setelah kita bebas dari COVID kita akan melanjutkan pelayanan kita ke GKPS mungkin seluruh Indonesia gitu. Iya. Amin. Iya, Terima kita kasih. tunggu juga di GKPS lupa. Iya. Tadi kan selain kunjungan tadi kan Pak ada juga beberapa kaset ya Pak ya? Ya, jadi beberapa volume gitu ya? Rekaman. kita rekamannya sudah 3 volume. 3 Jadi di volume pertama ada 10 lagu, di volume berbahasa Simalungun, di volume kedua ada 10 lagu juga berbahasa Simalungun dan bahasa Indonesia. Iya. Nah, jadi untuk meningkatkan pelayanan atas permintaan gereja-gereja juga, kita tingkatkan volume yang ketiga, Pak. Yang ketiga ini full berbahasa Indonesia. Iya. Nah, inilah volume kita yang berbahasa Indonesia. Jadi mungkin seperti ini kami ulang. Ini volume pertama berbahasa Simalungun, volume yang kedua berbahasa Simalungun dan berbahasa Indonesia. Yang volume ketiga pure berbahasa Indonesia. Iya. Ya, Pak. Ya, ini menarik sekali. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, ternyata ke GKPS Pantai Cermin juga sudah datang tim Misi The Voice. Itu jemaat kami, Pak, pagaran kami. GKPS Pantai Cermin, kalau ada yang menonton video ini silahkan berikan komentar. GKPS Tangkahan, GKPS Samosir, Agustes Tigaras, Penghambatan, Sidamanik, Panombean, dan juga sudah menyeberang pulau ke Yogyakarta. Ya, dan akan diteruskan ke gereja-gereja lain. Amin. Mungkin suatu saat nanti ke non GKPS. Amin. Amin. Iya, tentu kan begini. Nasyam ada 19 orang tadi ya Pak ya? 19 orang. Jangankan menyatukan persepsi 19 orang. Kadang-kadang menyatukan persepsi 3 orang saja sudah sangat sulit. Belum lagi menyatukan suara. Masih menyatukan persepsi. Nah, tentu ini menjadi kendala tersendiri bagi Nasyam, kan begitu. Apa kira-kira tantangan-tantangan di sejauh ini Nasyam di Misi The Voice ini? Dan bagaimana kira-kira cara menghadapi tantangannya begitu kira-kira Pak? Izin menjawab Pak Pendeta. Ya, silakan Pak. Jadi sejauh yang kami rasakan terkait dengan kemampuan kami untuk menghasilkan, menelurkan 3 album sepanjang kurang lebih 10 tahun ini, sebenarnya puji syukur kepada Tuhan, saya sebagai orang muda juga di dalam tim ini merasakan bagaimana kami seksi Bapa bisa disatukan oleh misi. Jadi kalau secara pribadi, lepas pribadi, ketika kami mempersiapkan materi rekaman ini, kami saling merendahkan hati, Bapak Pendeta. Jadi tidak ada bapak-bapak saya yang senior itu merasa lebih tinggi, lebih pintar dan sebagainya. Demikian juga yang muda-muda sesuai dengan kemampuannya, talentanya masing-masing ikut melayani. Jadi puji Tuhan kami memang sehati sepikir dalam menelurkan album ini demi mencapai misi tujuan Misi The Voice itu sendiri. Kemudian yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih dan bersyukur juga karena jemaat kami khususnya di GKPS LPT ya
sangat membantu kami menopang. Ya. Khususnya dari segi finansial, kami mempersiapkan obligasi yang tanpa jasa, dan jemaat kami menopang, sehingga di volume pertama dan kedua kami dapat dengan mudah untuk mengembalikan obligasi. Tantangannya mungkin adalah bagaimana seperti misi yang sudah dijelaskan awal, supaya 30 lagu kami ini boleh dikenal khususnya di kalangan jemaat GKPS dan pada umumnya gereja-gereja di Indonesia. Kami berusaha mensosialisasikan juga melalui channel YouTube. Channel YouTube-nya Missio de Voice GKPS Helvetia. Jadi sampai dengan saat ini memang kelihatannya masih sedikit animo masyarakat untuk bisa mensubscribe, melike dan menyebarkan channel YouTube kami ini. Jadi tantangannya sekarang adalah khususnya dalam pandemi Covid, ketika kami harus mensosialisasikan volume 3 kami supaya dikenal masyarakat. Memang dalam situasi Covid kita terkendala, tidak bisa mengunjungi pelayanan gereja-gereja selama hampir 2 tahun, sehingga memang akhirnya kami berencana volume ketiga ini akan segera kami terbitkan melalui channel YouTube kami. Demikian juga untuk memudahkan jemaat yang lain bisa mengadopsi lagu-lagu kami untuk bisa menghidupkan semangat Bapa di masing-masing gereja. Nanti kami akan upload juga minus one-nya. Ya. Jadi harapan kami memang ke depan, khususnya bagi yang menonton podcast kita pada hari ini, kami mohon bantuannya untuk like, mensubscribe dan share channel YouTube kami, Missio de Voice GKPS Helvetia. Naima. Ya, Jar, terima kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kadang-kadang memang kalau mensubscribe akun-akun yang sifatnya sekuler kita gampang. Ini yang bersifat rohani, lagu Seksi Bapa, Missio de Voice GKPS Helvetia. Sudah ada YouTube ya Pak ya? Sudah ada di YouTube. Jadi ini sangat-sangat menarik. Dari berbagai macam kendala yang mereka hadapi, ternyata kesehatian di tim ini bisa mengalahkan semua tantangan-tantangan yang tadi. Saya rindu juga mendengarkan komentar dari Bapak Pencipta ini. Gimana kira-kira motivasi yang diberikan kepada teman-teman kita di sini, Pak? Iya. Horas, terima kasih Pak Pendeta. Sebenarnya kalau berbicara tentang motivasi, seperti yang telah dibilangkan, diceritakan Bapak pimpinan jemaat tadi, bahwa pada awalnya saya menjumpai mereka sudah ada ini vokal grup Bapak Bermazmur, dan saya juga tidak bisa melupakan yang membimbing kami waktu itu Bapak Situa Jaramen Purba. Pada saat itu dia ketua seksi Bapak, kemudian Bapak Ricardo Damanik, dia juga pengurus seksi Bapak, dan Bapak almarhum Effendi ya, Effendi Simancorang, mereka bertiga. Karena memang sudah terbentuk dia, maka tidak perlu lagi terlalu banyak dimotivasi, karena sudah ada keinginan untuk bernyanyi pada saat itu Pak Pendeta. Hanya mulai karena Covid itu juga, sehingga pelayanan dari vokal grup Missio de Voice ini berkurang. Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bang Ian. Jadi harapan kita sebenarnya kan ini menjadi inspirasi, dan saya pikir sudah menjadi inspirasi bagi orang banyak. Nah, kita juga rindu karena kan gini, ini kan menjelang Minggu Pesta Seksi Bapa juga ini di bulan November tanggal 6 nanti kan kita Pesta Seksi Bapa. Kita rindu juga. Nasiam sudah di depan satu langkah dalam hal ini dibandingkan mungkin sebagian seksi Bapa. Dalam hal ini Nasiam sudah satu langkah di depan. Nah, kira-kira Ahadonagabe harapan Nasiam, kerinduan Nasiam secara khusus bagi seksi Bapa GKPS dalam hal Pandodingon. Bolehkah Nasiam share supaya memotivasi kawan-kawan kita yang lain juga yang ada di jemaat yang lain gitu?
Ya, Shalom, terima kasih kepada Bapak Pendeta. Saya akan coba menjawab pertanyaan Bapak Pendeta. Sesuai dengan misi kami, misi The Voice, yang dimana kami telah menciptakan 3 album, volume 1, volume 2, dan volume 3. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan penyemangat untuk semua kita seksi Bapak yang ada di seluruh Indonesia. Dan kami harapkan dari seksi Bapak GKPS Helvetia, untuk seksi Bapak GKPS yang ada di seluruh Indonesia, membuat seperti ini lagu-lagu rohani atau lagu-lagu kidung jemaat untuk kedepannya. Itulah yang bisa kami paparkan untuk misi kami ke depan. Iya, terima kasih Pak. Jadi harapan kita Nasyam akan semakin maju. Amin. Amin. Ya, jadi begini. Mungkin kan belum semua kawan-kawan kita Bapak GKPS mendengarkan album Nasyam ini. Walaupun volume 1 dan volume 2 sudah ada di YouTube ya. Dan rencananya volume 3 juga akan dinaikkan nanti ke YouTube. YouTube Missio Dei Voice GKPS Helvetia. Nah, ini saya yakin nanti kawan-kawan kita di rumah banyak yang menonton ini. Bolehlah kira-kira Nasyam kasih dulu satu bait bocoran lagunya gitu dia. Lagu tadi volume yang mana pun yang bisa Nasyam nyanyikan satu-satu bait lah di pertemuan kita ini. 1, 2, iya. Ya Tuhanku, dengarkanlah aku berseru padamu. Hidup ini lemah tak berdaya, tiada yang mampu menolongku. Ulurkanlah tangan kasih-Mu, ku perlu pertolongan-Mu. Hanya Engkau tempatku berharap, oh Tuhan, dengarkan doaku. Berpalinglah kepadaku, tataplah aku hamba-Mu. Hanya Engkau penolongku, yang pedulikan hidupku. Karena ku tak besar kuasa-Mu untuk memulihkanku. Aku percaya Tuhan, rancangan-Mu indah. Engkau merendah hidupku, indah pada waktunya. Macam di surga kurasa. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini benar-benar menjadi sebuah inspirasi, sebuah motivasi bagi kita untuk teruslah bernyanyi. Tempat bersembunyi dari hiruk pikuk dunia yang tidak terprediksi. Dengan terus bernyanyi, kita yakin Tuhan semakin memberkati. Horas, horas, horas. Horas CST Jinton Purba sebagai tenor 2. Situa Juri Silalahi, tenor 2. Saya CST Marudin Sinaga, bass. CST Hasudungan Simamora, saya sebagai bass. Situa John Dedi Ahmad Sipayung, tenor 1. Mas Pul Sipayung, bass di Missio The Voice.
Goranku sama Joni Damanik, au suara bass. Sama Junason Saragi, suara tenor sada. Goranku Syamas Tamaraja Purba, au suara bass i Misio The Voice. Goranku Situa R Saragi, bass. Goranku Baduali Purba, tenor sada. Ya, ulang lupa kita ase mensubscribe, like, pakon share channel YouTube Misio The Voice GKPS Helvetia. Shalom. Misio The Voice melayani melalui pujian.